Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Obike and Hill. Seperti biasa yang membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tryout PPG 2021 dari soal nomor 51 sampai dengan 60. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan tercerahkan tentunya. Baiklah, kita langsung saja ke soal pertama. Soal nomor 51. Berdasarkan pembahasan pakar pendidikan Islam, tergambar luasnya wilayah kajian dan epistemologi Islam yang tidak hanya bekerja pada tataran empiris, fenomenologis, tetapi menusuk sampai pada wilayah transendental. Adapun tataran empiris fenomenologis menyangkut A. Dunia fisik indrawi, B. Dunia psikis, C. Dunia materi, D. Alam al-mulki wa al-syahadah, E. Alam al-malakut. Nomor 51 jawabannya A. Dunia fisik dan indrawi. Soal nomor 52. Jiwa yang tidak memiliki kehendak kecuali berpikir at-tafakkur, al-tahaffuz, al-tamyiz, dan mendeskripsikan termasuk kelompok A. Jiwa vegetatif, B. Jiwa sensitif, C. Jiwa rasional, D. Jiwa produktif, E. Jiwa progresif. 52 jawabannya C. Jiwa rasional. Soal nomor 53. Pendidikan agama Islam akan mengalami kegersangan religiusitas jika mengikuti proses modernisasi yang menjauhkan proses pendidikan dari kandungan-kandungan spiritualitasnya. Akibatnya pengetahuan mengalami eksternalisasi dan desakralisasi. Proses pemisahan pendidikan dengan agama disebut A. Degradasi, B. Harmonisasi, C. Konjungsi, D. Dialogisasi, E. Sekularisasi. Nomor 53, sekularisasi. Kita lanjut, nomor 54. Rina senang pada bunga karena keindahannya. Ia merawatnya dengan sungguh-sungguh. Setiap hari disirami dan diberi pupuk. Suatu hari Rina mendapat bunganya mati. Entah karena apa. Rina bersedih hati. Dalam hatinya ia ingin menjadi sarjana pertanian agar tahu bagaimana merawat bunga secara benar. Ia belajar tidak mengenal waktu. Nah, A. Menurut Al-Ghazali, Rina mempelajari ilmu muamalah. B. Menurut Al-Ghazali, Rina mempelajari ilmu furu karena ilmu pertanian adalah ilmu yang harus dipelajari orang Islam. C. Menurut Al-Ghazali, Rina mempelajari ilmu fardu kifayah karena ilmu pertanian adalah fardu kifayah bagi orang Islam. D. Menurut Ustazah Fatiyah, Rina mempelajari ilmu yang berguna bagi peradaban dan kesenangan manusia. E. Menurut Ustazah Fatiyah, Rina mempelajari ilmu berguna bagi manusia karena ia menjadi prasyarat bagi kelompok ilmu pertanian. Jawabannya soal nomor 54 adalah C. Soal nomor 55. Konsep Islamisasi sains sebagai digagas oleh Ismail Ruji Al-Faruqi dan Najib Al-Attas adalah upaya A. Kembali pada nilai-nilai religiusitas, B. Meraih sains dan teknologi, C. Mengintegrasi nilai religius, sains, dan teknologi, D. Mengintegrasikan kognitif dan afektif, E. Mensinergikan kognitif, afektif, psikomotorik. 55 jawabannya C.
mengintegrasi. Soal 56. Pendidikan agama Islam sesungguhnya menghadapi permasalahan yang sangat serius dalam tatanan filosofis. Karena wacana pengetahuan dan teknologi saat ini berjalan tanpa kendali agama, maka pengetahuan dan teknologi tak jarang berkembang jadi problematika yang sedikit banyak menyulitkan penganut agama itu sendiri. Dalam hal ini, Muslim. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kedudukan iptek adalah A. Iptek menjadi lawan agama. B. Iptek menjadi tantangan bagi pengajar agama. C. Agama tidak membutuhkan iptek bagi pemeluknya. D. Agama menghambat perkembangan iptek. E. Agama dan iptek dua hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Soal nomor 56 jawabannya B. Iptek menjadi tantangan bagi pengajar agama. 57. Ketika kualitas keberagamaan peserta didik hanya diukur dari seberapa mampu dia menghafal apa yang diberikan oleh guru. Yang terjadi adalah pendangkalan dari realitas beragama itu sendiri. Maka harus dicari solusi untuk membuat pola pengajaran yang terintegratif, yang mampu menampilkan agama dalam tataran teoritis kognitif hingga tataran implementatif afektif. Kalimat yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah A. Siswa mampu menjalankan ibadah tapi setelah itu tawuran. B. Pengajaran agama tetap berlangsung tapi tawuran jalan terus. C. Tawuran menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. D. Tawuran yang kadang terjadi setelah usai pelajaran bukan tanggung jawab guru. E. Siswa diajari bela diri agar bisa menjaga diri. Jawaban soal nomor 57 adalah B. Pengajaran agama tetap berlangsung, tapi tawuran jalan terus. Ini nanti Bapak Ibu bisa ngecek jawaban soalnya, karena memang sepertinya kontroversi. Soal nomor 58, kesempurnaan ajaran agama. Ajaran Islam yang dipelajari secara integral, kafah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas umat Islam dalam keseluruhan aspek kehidupan. Agar ajaran Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka perlu dikembangkan A. Standar kompetensi kelulusan, B. Silabus PAI, C. Kurikulum PAI, D. Materi PAI, E. Tujuan PAI. 58 jawabannya C. Kurikulum PAI. Soal 59. Penataan ulang pemikiran teoritis kurikulum berbasis kompetensi. Pemikiran pokok bahwa konten kurikulum adalah kompetensi, dan kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu, ability to perform, berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut terumuskan dalam kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Hal ini disebut juga A. Restrukturisasi, B. Revitalisasi, C. Internalisasi, D. Rekonseptualisasi, E. Rekonstruksi. 59 jawabannya adalah D. Rekonseptualisasi. Soal terakhir, nomor 60. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan tentang SKL ini tertuang dalam A. Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Sisdiknas, B. Undang-Undang Sisdiknas 34, C. Undang-Undang Sisdiknas nomor 35, D. Pasal nomor 36, E. Pasal 32. Jawabannya adalah C. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang 61. Di sini seputar metode penilaian seperti ini, pedagogik, penilaian perbaikan materi sini, dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Itu jawabannya yaitu B, feedback atau umpan balik. Soal
nomor 62. Ini seorang siswa bernama Ahmad. Dari 50 soal multiple choice pada mata pelajaran PAI, ia dapat menjawab betul 40 soal. Maka skor yang diperoleh adalah Andri adalah 40. Nah, kegiatan dengan memberikan angka pada kemampuan kognitif disebut, itu jawabannya A. Measurement. Soal nomor 62. Setelah pelaksanaan UAS, Pak Umar sebagai guru pelajari PAI kelas 7 tidak hanya melakukan proses mengoreksi dengan mengubah jawaban siswa yang bentuk angka-angka proses kuantitatif dan memaknai dengan kriteria tertentu sehingga mempunyai arti proses kualitatif, tetapi juga memutuskan untuk lulus dan tidak lulusnya siswa tersebut. Rangkaian dilakukan oleh Pak Mashudi dinamakan 63. Jawabannya yaitu evaluation. Soal nomor 64. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas resume materi setiap pertemuan pada siswa. Pada siswa juga diminta untuk mengumpulkan tugas dalam satu bundel. Tindakan guru ini merupakan aplikasi dari penilaian dalam bentuk portofolio. Jawabannya di soal nomor 65. Keunggulan tes uraian yang tidak dimiliki oleh tes objektif adalah, sini jawabannya nomor 65, itu mendorong siswa untuk mengorganisir dan mengemukakan ide-ide sendiri. Soal nomor 66. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ditunjukkan dengan kemampuan berikut ini, kecuali 66, yaitu berpikir statis. Soal nomor 67. Salah satu ciri evaluasi yang baik dalam alat evaluasinya harus sesuai dengan materi yang telah diajarkan dan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan prinsip, apa ini Bapak Ibu jawabannya? Validitas. D jawabannya Bapak Ibu. Soal 68. Suatu tes yang baik adalah tes yang diujikan berkali-kali kepada kelompok siswa yang sama, tetapi hasilnya relatif sama. Tes yang menunjukkan indikasi tersebut berarti memiliki, soal 68 jawabannya reliabilitas yang tinggi. Soal nomor 69. Untuk merekrut siswa baru, MAN-IC Islam Cendekia kalau tidak salah, melakukan tes masuk dan bagi peserta tes yang nilainya bagus sesuai dengan standar yang ditetapkan akan diluluskan sebagai siswa baru pada MAN-IC tersebut. Penetapan kelulusan dengan cara di atas sesuai dengan teori. Jawabannya 69, yaitu predictive validity. Nah, ini C jawaban. Soal terakhir. Langkah-langkah dari pelaksanaan program remedial perlu diperhatikan agar pelaksanaan program remedial dapat berjalan dengan baik. Salah satu dari langkah-langkah program remedial ialah soal nomor 70, yaitu semua benar, itu menganalisis kebutuhan, menyusun rencana, melaksanakan penilaian pengetahuan, menetapkan nilai yang diperoleh. Nah, untuk soal-soal yang saya posting dari yang video pertama hingga video mungkin yang terakhir, khususnya untuk guru PAI, karena saya melaksanakannya, kan juga saya guru PAI, alhamdulillah sangat membantu.
Nah, sekali lagi saya sangat memohon kepada Bapak Ibu serta kawan-kawan, mohon pengertiannya. Jangan meminta hal-hal yang memang dilindungi undang-undang. Misalnya, Bapak Ibu menanyakan apakah ada eh, soal UP yang kemarin. Ini Bapak Ibu nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu sebagai guru tentu paham. Soal UN saja itu penjaranya 2 tahun. Nah, situ sudah jelas. Apalagi soal UP PPG. Ya, tentu lebih ketat lagi. Nah, juga dilindungi undang-undang. Nah, soal-soal yang saya posting, ada soal-soal yang memang sudah diperbolehkan edar. Ada yang saya dapatkan dari LPTK, Bapak Ibu bisa cek. Ada soal-soal tryout yang diposting atau eh, dibolehkan untuk mempelajari sebagai persiapan nanti UP. Nah, jika ada soal-soal itu yang memang sama, tentu tidak perlu diberitahukan. Nah, kalau misalnya saya beritahukan pun 120 tentu tidak mungkin, kemampuan saya terbatas. Tapi insya Allah semua soal yang saya berikan, saya posting, memudahkan. Saya secara pribadi memudahkan. Ya, kalau saya secara pribadi mempresentasikan soal-soal yang saya dapat, saya pelajari, itu boleh dikatakan 90% saya secara pribadi. Nah, karena sangat memudahkan. Nah, 10%-nya itu kesulitan karena memang soalnya tidak ada yang sama. Sekali lagi Bapak Ibu saya katakan soalnya itu tidak ada yang sama. Namun dalam hal persis misalnya seperti soal nomor 70 itu tidak mungkin. Nah, namun soal narasinya itu dirubah atau optionnya itu ini bentuk statement pembelajaran adalah jawabannya soal nomor 71 benar semua. Soal 73 satu tes multiple choice dikatakan bagus apabila menunjukkan beberapa kriteria sebagai berikut, kecuali di sini jawabannya ada option pengecohnya dipilih oleh banyak siswa. Soal nomor 73 ini pusing juga kita panjangnya. Belajar merupakan suatu proses. Nah, proses pembelajaran terjadi antara lain itu mencakup. Nah, demikian adalah gambaran teori belajar. Soal 73 jawabannya di teori kognitif. Lanjut soal nomor 74. Masih lagi lumayan panjang. Belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki. Nah, yang tidak termasuk hierarki belajar menurut ini adalah 74 jawabannya B. Belajar stimulus, respon, dan belajar tanda sinyal. Soal nomor 75. Sini selain keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi kolaborasi, keterampilan yang harus dimiliki guru abad 21 adalah soal 75. Jawabannya itu A, literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. Nah, di sini saya sangat ingat sekali soal nomor 75 ini modulnya tidak dipelajari di tahun 2021 ini. Nah, ini guru abad 21 modulnya tersendiri. Namun untuk di tahun 2021 ini setahu saya, seingat saya modul pedagogik itu tidak ada guru abad 21. Nah, Bapak Ibu bisa mengingatnya kembali karena pedagogik di tahun ini itu hanya 4.
Lanjut soal nomor 76, panjang sekali. Perhatian pernyataan, ini juga ada teorinya, kata dosen ketika induksi. Ketika panjang itu jawabannya antara A dan bawah, atas dan bawah. 76 itu jawabannya D, nomor 1 dan nomor 2. Lanjut soal nomor 77. Kurikulum 2013 terdapat inti yang harus dikembangkan. Nah, kompetensi inti tersebut adalah 77D, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. D jawabannya. Soal nomor 78. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013, kecuali. Ini jawabannya D, dari pembelajaran heuristik ke pembelajaran ekspositoris. Soal nomor 79. Edisi revisi kurikulum 2013 mengalami perubahan dari kurikulum 2013 sebelumnya. Perubahan tersebut adalah 79, jawabannya E. Benar semua jawabannya, benar. Semua jawaban benar. Soal terakhir, soal nomor 80. Nah, ini memang sangat banyak keluar ini Bapak Ibu, model pembelajaran. Menyiapkan pernyataan, mendesain, merencana, menyusun jadwal, monitor kegiatan, evaluasi pembelajaran adalah ciri langkah model pembelajaran. Ini B, project based learning. Nah, ini memang kita harus menguasai project based learning, yang model bagaimana, discovery yang bagaimana, inquiry yang bagaimana, PBL yang bagaimana, problem based learning, contextual teaching learning yang bagaimana. Ini memang penting karena model pembelajaran. Jika Bapak Ibu 81, sini metode merupakan unsur pedagogi. Nah, dalam proses pembelajaran, berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan suatu metode pembelajaran, kecuali itu kurikulum yang digunakan. Jawabannya E. Jadi jika ada yang salah, silakan Bapak Ibu perbaiki. Yang mungkin menurut Bapak Ibu itu pilihan yang benar. Nah, ini saya berdasarkan jawaban dari kumpulan-kumpulan yang saya dapat. Jadi bukan berarti seutuhnya benar 100% itu Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu ketika tryout bisa dites. Saya takut nanti Bapak Ibu dapat 100. Oke, lanjut soal 82. Siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan collection sebagai informasi yang relevan. Nah, hal ini adalah termasuk langkah-langkah pembelajaran discovery learning pada tahap. Soal nomor 82. Jawabannya C, mengumpulkan data. Jawabannya C, mengumpulkan data. Soal nomor 83 berikut ini, yang tidak termasuk teori belajar sosial adalah soal nomor 83, jawabannya B. Jawabannya B sini, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan. Soal nomor 84. Abraham Maslow memiliki teori kebutuhan yang disebut dengan hierarchy of need, hierarki atau kebutuhan. Hierarki kebutuhan. Berikut ini merupakan hierarki kebutuhan menurut Maslow. Sini jawabannya E, fisiologis, keamanan keselamatan, diterima dan dicintai, dihargai, aktualisasi diri. Soal nomor 85. Itu guru sebagai tenaga profesional termasuk
termasuk ini termaktub dalam aturan undang-undang berikut. Itu jawabannya Stiknas Undang-Undang 45. Jawabannya D berarti. Undang-Undang 45. Soal nomor 86. Salah satu ciri guru PAI yang profesional adalah melaksanakan tugas dan pekerjaan secara 86. Itu jawabannya selalu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai guru PAI. Soal nomor 87. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, termasuk profesi guru, adalah berperilaku pamong. Maksudnya dari perilaku pamong adalah soal 87, yaitu mengayomi semua orang. Itu jawabannya C. Jawabannya C, 8, soal 87. Soal nomor 88. Berikut merupakan syarat untuk memenuhi standar kualifikasi guru PAI, kecuali soal nomor 88. Yaitu jawabannya D, cakap mengajar walaupun bukan sarjana PAI, sifatnya guru umum. Soal nomor 89. Guru PAI mampu menggunakan ICT, merupakan wujud dari kompetensi. Soal nomor, ini kok hilang jawabannya satu ya. Soal nomor 89 jawabannya adalah pedagogik, kemampuan pedagogik. Soal terakhir, standar kualifikasi guru kelas SD atau MI adalah soal nomor 90, yaitu lulusan S1 PGSD atau PGMI atau S1 ya. Ya demikian paket A ya, soal tryout ini. Di sini masih lagi membahas banyak tentang pedagogik. Soal nomor 91. Seorang guru PAI yang profesional adalah guru PAI yang telah memahami tentang kode etik guru dan memiliki beberapa kompetensi berikut ini. Kecuali jawabannya D di sini, kompetensi intelektual. Soal nomor 92. Fungsi dari kode etik guru adalah, saya lupa ini di modul mana kode etik. Jawabannya B, standar norma pelaksanaan profesi guru. Soal nomor 93. Keaktifan guru PAI dalam melakukan interaksi peer group, kelompok sejawat, seperti aktif dalam kegiatan MGMP, merupakan wujud dari, jawabannya B, strategi peningkatan profesionalitas. Soal nomor 94. Di antara bangunan utama karakter adalah passion for profesionalisme sebagai seorang guru PAI. Dan salah satu di antara tugas beliau adalah passion for service. Passion for service merupakan sikap mental Bu Tuti yang mendukung profesionalitas beliau sebagai guru PAI. Hal ini tercermin dalam bentuk 90, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Jawabannya D. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengganti optionnya, tidak mesti jawaban yang saya miliki. Soal nomor 95, di samping passion for service, ini seperti kelanjutan soal 94 ya. Artinya ya ada kemiripan. Contohnya nama Bu Tuti merupakan sosok guru PAI yang memiliki semangat dalam passion for knowledge. Passion for knowledge merupakan sikap mental yang mendukung profesionalitas Bu Tuti sebagai guru PAI yang tercermin dalam
95 jawabannya C. Kegigihan untuk studi lanjut. Soal nomor 96. Dalam penyelenggaraan PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, keprofesian berkelanjutan di kabupaten tertentu, pihak penyelenggara telah memenuhi banyak hal, baik merupakan penyusunan standar pembuatan media dan sumber belajar, publikasi pada penerbitan ilmiah, dan diklat fungsional. Semua kegiatan yang dilakukan di atas merupakan yaitu komponen PKB. Komponen PKB. Soal nomor 97. Definisi perkembangan fisik individu menurut Kehlen dan Thompson dalam Harlock 2012 ada 4 aspek sebagai pernyataan berikut, kecuali, yaitu jawabannya B. Otak yang memiliki kemampuan dasar mengenali bahasa ibu. Soal nomor 98, faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognisi. Kognisi peserta didik adalah kognisi apa kognitif ya? Jawabannya soal nomor 98 yaitu hereditas dan lingkungan. Soal nomor 99, perkembangan mengontrol gerakan tubuh yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot disebut perkembangan. Jawabannya di sini psikomotorik karena fisik. Nah, ini soal terakhir panjang. Rudi terlahir dari seorang ayah dan ibu memiliki tingkatan kecerdasan yang tinggi. Ayah Rudi adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang dosen salah satu perguruan tinggi terkenal di ibu kota. Rudi seorang yang terlahir dari orang tua yang memiliki kecerdasan tinggi ternyata tidak mau kalah. Pada usia 6 tahun ia sudah menguasai matematika untuk kelas 3. Dan pada SMA kelas 11 Rudi berhasil menjuarai Olimpiade Kimia di kota Ontario, Kanada. Dalam kasus ini, perkembangan keterampilan peserta didik dipengaruhi oleh, nah ini saya rasa sangat mudah yang berkaitan dengan gen barangkali. Nah, hereditas. Di sini jawabannya D, hereditas. Nah, demikian Bapak Ibu. Soal terakhir